Siap. Mat. Selamat pagi Ibu Guru. Selamat pagi semua, silakan duduk. Baik anak-anak, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita mengisi kehadiran dulu. Baik, ada Vina Kalo, Afgorius Besa, Gregorius Ukar, Gregorius Ricardo, Jagar Sigaduta, Maria Asunta Sumarin, Maria Adolfina Nali, Meliana Loin, Maria Angelina Kalo, Marcus Aurelia, Marianus Rosat, Sinyo Arianto, Yeni Moni. Oke, baik. Hadir semua ya pada hari ini? Ya. Oke, coba kalian perhatikan di dalam ruang kelas. Apakah sudah rapi? Sudah. Dan kalau sudah rapi, berarti kita menyiapkan diri untuk memulai dengan kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang makhluk hidup dan lingkungannya pada subtema tentang ciri-ciri makhluk hidup. Baik, tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini ada dua tujuan. Yang pertama, setelah melakukan pengamatan dan diskusi kelompok, peserta didik dapat menjelaskan tentang ciri-ciri makhluk hidup dengan benar. Yang kedua, dapat menganalisis ciri-ciri makhluk hidup dengan tepat. Baik, setelah kita akan melihat tentang tujuan pembelajaran yang akan kita capai, kelompoknya sudah dibagikan. Sebelum kita mau melanjutkan tentang pembelajaran kita pada hari ini, baik, pada pertemuan minggu yang lalu atau pada kali-kali yang lalu kita belajar tentang apa? Tentang ruang lingkup biologi. Nah, di situ kita akan belajar tentang atau pembelajarannya tentang biologi sebagai ilmu pengetahuan. Nah, mengapa biologi sering disebut sebagai ilmu pengetahuan? Coba kelompok 3. Mengapa biologi sering disebut sebagai ilmu pengetahuan? Karena biologi atau sains merupakan ilmu yang mempelajari gejala alam yang terbagi menjadi biotik atau benda hidup dan abiotik atau benda mati. Coba ulang sekali lagi. Baca yang kuat supaya teman-teman yang di belakang juga bisa mendengarkan. Karena biologi sains merupakan ilmu yang mempelajari gejala alam yang terbagi menjadi biotik atau benda hidup dan abiotik atau benda mati. Ya, jadi kita belajar tentang makhluk hidup. Yang dipelajari itu adalah makhluk yang hidup atau benda hidup dan makhluk tak hidup atau benda yang tidak pernah bergerak. Nah, kali lalu kita telah belajar tentang hakikat biologi sebagai ilmu pengetahuan itu sebagai salah satu prasyarat untuk kita melanjutkan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi hari ini kita akan belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, coba kalian dengarkan. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan. Pertanyaannya gini. Coba kalian perhatikan di luar sana. Coba semuanya balik keluar untuk melihat apa yang ada di luar sana. Apa yang kamu lihat di luar?
Baik anak-anak, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita hari ini, kita awali dengan tes diagnostik. Kembalikan soalnya. Anak-anak, coba kalian perhatikan lingkungan sekitar kita. Apa yang kalian lihat? Nah, pembelajaran kita hari ini tentu saja menyenangkan karena kita akan belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Jadi semangat belajar ya. Kita melakukan pengamatan di lingkungan sekolah. Di sini ada lembar kerja siswa. Anda kerjakan atau isi apa yang telah Anda lihat atau apa yang telah Anda amati di lingkungan sekolah. Baik, di dalam lembar kerja siswa, di situ ada kelompok dan ada nama kelompok. Nah, yang diisi kelompok, misalnya kelompok 1, isi kelompok 1. Lalu kelompok 2, isi kelompok 2, dan kelompok 3, isi kelompok 3. Lalu di bagian bawahnya lagi, di situ ada nama-nama kelompok. Jangan lupa tuliskan nama-nama kelompok. Sudah? Lalu di situ Anda isi apa yang telah Anda amati di lingkungan sekolah. Coba Anda perhatikan. Tadi kan Anda sudah melakukan pengamatan di luar sana. Tentu saja apa yang Anda lihat. Coba, apa yang Anda temukan di luar sana? Kelompok 1, kucing. Apa lagi? Batu. Coba kelompok 2, apa yang Anda lihat saat pengamatan tadi? Pohon. Apa lagi? Burung. Kelompok 3, bunga. Apa lagi selain bunga? Rumput. Masih ada lagi? Rumah, batu, dan lain sebagainya. Baik, yang Anda amati, misalnya yang Anda sebutkan tadi, ada kucing, ada kerbau, ada sapi, ada batu, ada rumput. Manakah yang termasuk dalam makhluk hidup? Coba, mana yang termasuk dalam makhluk hidup? Coba Anda sebutkan. Kucing. Apa lagi? Manusia. Apa lagi? Kuda. Pohon. Sapi. Burung. Nah, yang Anda sebutkan itu termasuk ke dalam makhluk hidup. Nah, mengapa makhluk hidup mempunyai ciri-ciri yang berbeda dengan makhluk tak hidup? Nah, makhluk tak hidup tadi yang Anda amati itu kan ada batu, ada kayu, dan lain sebagainya. Mengapa memiliki ciri-ciri yang berbeda? Karena makhluk hidup dapat bernapas atau respirasi. Yang kedua, bergerak. Yang ketiga, memerlukan makanan dan nutrisi, memerlukan makanan atau nutrisi. Yang keempat, tumbuh dan berkembang. Apa lagi? Berkembang biak atau reproduksi. Berkembang biak atau reproduksi. Yang berikut, bekat terhadap rangsangan atau pilih-pilih. Masih ada lagi? Apa itu? Mengeluarkan zat sisa atau ekskresi. Mengeluarkan zat sisa atau ekskresi. Nah, anak-anak, coba, apakah Anda yakin dengan Anda punya jawaban itu? Yakin.
mengeluarkan karbon dioksida sebagai zat sisa. Bernapas artinya mengambil oksigen untuk oksidasi makanan sehingga memperoleh energi dan mengeluarkan karbon dioksida sebagai zat sisa. Coba Anda perhatikan di rumah ini. Manusia, ada burung, ada apa lagi ini? Belalang. Yang di sebelah sana? Cacing. Dan ikan. Semua makhluk hidup yang ada mampu atau dapat bernapas. Yang kedua, bergerak. Bergerak atau berpindah posisi. Mana yang disebutkan gerak aktif? Manusia dan hewan. Contohnya seperti apa? Manusia dan hewan mampu melakukan gerak aktif seperti berlari, berjalan, atau berlompat. Kalau gerak pasif pada tumbuhan, kenapa dikatakan gerak pasif? Karena tidak berpindah posisi, yang tidak dapat berpindah tempat. Yang ketiga, memerlukan makanan atau nutrisi. Kenapa kita harus makan? Apakah Anda bisa bekerja? Ya. Otomatis kita harus makan. Selain manusia, hewan juga pasti butuh makan. Coba, misalnya kalau kita tidak memberi makan terhadap sapi dari pagi sampai malam, besok pergi ke sana, sapi sudah bangun lagi. Iya toh? Ya. Baik, yang berikut, tumbuh dan berkembang. Apa artinya pertumbuhan? Adalah pertambahan ukuran tubuh yang tidak dapat kembali lagi ke ukuran semula. Pertumbuhan artinya pertambahan ukuran tubuh yang tidak dapat kembali ke ukuran semula atau disebut dengan irreversibel. Siapa yang dia sudah tumbuh dewasa seperti sekarang, dia bisa berubah ke bayi atau kanak-kanak? Tidak mungkin kan? Lalu yang berikut, perkembangan. Apa itu perkembangan? Adalah proses perubahan makhluk hidup dengan pembentukan organ-organ yang mengarah pada kedewasaan. Proses perubahan makhluk hidup dengan pembentukan organ-organ yang mengarah pada kedewasaan. Jadi kalau misalnya kita sudah berkembang, contohnya seperti ini. Misalnya kalau pada nona-nona, kamu semua sudah dapat yang namanya menstruasi? Sudah. Kalau biasanya pada cowok-cowok, itu ditandai dengan adanya mimpi basah. Mimpi basah atau tidak? Atau kamu sudah menstruasi atau belum? Kalau kita sudah alami yang namanya menstruasi dan mimpi basah, itu artinya kita punya organ di dalam tubuh kita sudah mengalami perubahan. Artinya kita sudah dewasa. Pikiran kita itu harus menuju ke arah yang lebih dewasa. Jadi kalau kita sudah dewasa, tidak main foto lagi, atau tidak kita lereng lagi. Atau misalnya anak-anak tidak lompat dari merdeka. Lalu yang berikut, ciri yang berikut. Sebelum kita melanjutkan, coba Anda perhatikan di sini. Di sini ada vegetatif dan ada generatif. Nah, kalau vegetatif itu merupakan individu baru Berasal dari bagian tubuh hidup seperti negara diri. Nah, contohnya jelas. Coba Anda lihat. Yang pertama, dia satu. Gambar yang kedua, dia akan telah menjadi dua. Ini, dia sudah mulai. Bisa dilihat, toh? Bisa. Yang ketiga dan seterusnya. Perkembang dia kan secara vegetatif. Lalu yang berikut, selain vegetatif, ada generatif. Individu baru terbentuk dari pelumpuran utara. Nah, contohnya di situ jelas. Dari telur. Ini contohnya pada ayam. Telur masuk pada anak ayam. Iya toh? Dia baru menetas toh? Sebagian besar badannya itu masih di dalam telur. Kalau itu dia menjadi anak ayam, lalu menjadi induk ayam. Kalau misalnya contoh pada tumbuhan, diawali dengan apa?
pedis. Sama toh? Ya. Atau misalnya manis. Iya toh? Ya. Gambar yang berikut. Apa ini? Bunga. Di situ ada apa? Cahaya. Ketika ada cahaya, pasti pertumbuhan itu dia akan mengarah ke dalamnya cahaya. Itu dia berkata dari pengsahan. Yang berikutnya lagi. Sudah apa ini? Seorang kecil lagi dulu. Dan yang terakhir, apa ini? Apa? Laranglah apa? Ini ada larang, ada cahaya. Misalnya sekarang lagi musim. Kalau pada malam hari, otomatis akan banyak larang yang datang ke cahaya. Betul atau tidak? Betul. Artinya dia peka terhadap rangsangan itu sendiri. Selain itu, ini ada tanaman apa nih? Pengaruh. Apa rangsangannya ketika disentuh? Apa dia? Daunnya akan Menutup. dan akan menutup. Atau contoh lainnya, misalnya, coba Anda balik ke kiri atau ke kanan cubit teman Anda. Apa yang dia rasakan? Sakit. Baik, yang berikutnya lagi. Ciri yang ketujuh, mengeluarkan sisa atau ekspresi. Mengeluarkan sisa atau ekspresi. Nah, misalnya di sini ada gambar paru-paru, hati, kulit dan ginjal. Apa yang dihasilkan dari kulit? Kulit dapat mengeluarkan sisa berupa apa? Air yang disebut dengan keringat. Lalu ginjal menghasilkan apa? Ginjal menghasilkan urin. Morfologi, ada anatomi. Morfologi artinya berbicara tentang struktur luar daripada makhluk hidup itu sendiri. Yang kalian lihat, coba di gambar yang pertama bagian morfologi, itu ada gambar apa itu? Burung. Pasti saja ada perbedaan antara setiap burung. Betul kan tidak? Yang membedakan itu di bagian bulu. Bagian bulunya ada panjang, ada pendek, ada yang melengkung, ada yang lurus dan lain sebagainya. Ya toh? Itu termasuk dalam adaptasi morfologi. Yang berikut, adaptasi fisiologi. Tahu fisiologi? Berbicara tentang fisik. Nah, apa yang dialami oleh dua orang itu? Ada seorang bapak dan ada seorang ibu. Yang satunya Filipina, yang satunya bekas Nesta. Itu kira-kira apa yang mereka rasakan? Satunya merasa panas, satunya merasa dingin. Artinya kita harus menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Misalnya kalau terlalu panas, pasti kita rasa berkeringat. Dan tidak mungkin kita harus pakai jaket di daerah panas. Dan lain sebagainya. Yang ketiga ada adaptasi tingkah laku. Itu gambar apa? Bagaimana caranya dia dapat beradaptasi dengan lingkungan sekitar apabila dikejar oleh musuh? Ya kan? Coba. Dia akan berubah warna ketika berubah warna ketika ia sudah menyentuh suatu pohon. Apabila dia dikejar dulu, baru dia bisa berubah warna. Karena misalnya kalau ketika dia berada di suatu tempat dan tanpa mangsa, otomatis dia tidak akan berubah. Ya toh? Dia akan mengubah struktur tubuhnya ketika dikejar oleh mangsanya. Bisa dimengerti?
rasakan ketika kita belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup? Senang. Senang. Oke, luar biasa. Mari kita berikan aplaus. Baik, setelah kita berbicara tentang ciri-ciri makhluk hidup, coba Anda sebutkan apa saja ciri-ciri makhluk hidup itu sendiri. Manusia, Ciri-ciri makhluk hidup: bernafas, yang pertama, bernapas atau respirasi. Yang kedua, bergerak. Yang ketiga, menemukan makanan atau nutrisi, menemukan makanan atau nutrisi. Yang keempat, tumbuh dan berkembang, yang kelima, berkembang biak atau reproduksi, berkembang biak atau reproduksi. Yang keenam, bergerak terhadap rangsangan, bergerak terhadap rangsangan atau melintas. Yang ketujuh, mengeluarkan sensasi atau ekspresi, mengeluarkan sensasi atau ekspresi. Yang kedelapan, beradaptasi dengan lingkungan. adaptasi terhadap lingkungan. Jadi itu adalah ciri-ciri daripada makhluk hidup itu sendiri. Baik, mungkin ada pertanyaan atau ada yang belum mengerti? Silakan. Ada pertanyaan? Oke, kalau sudah pas, mari kita berikan aplaus sekali lagi untuk kita semua. Baik anak-anak, sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, kita lakukan tes sumatif. Kira-kira apakah Anda sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik atau tidak? Dan materi yang Anda pelajari itu Anda sudah ingat atau masih lupa sebagian? Baik, di sini ada soalnya. Soalnya 3 nomor saja. Sudah? Baik, coba perhatikan soalnya. 2 menit Anda kerja. 2 menit Anda kerja. Baik, sudah selesai? Sudah. Baik, coba kita lihat dari nomor 1. Nomor 1 soalnya. Apa saja yang termasuk dalam jenis-jenis makhluk hidup? Manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Yang kedua, coba Anda sebutkan ciri-ciri daripada makhluk hidup. Bernafas, respirasi, bergerak, memerlukan makanan atau nutrisi, tumbuh dan berkembang, berkembang biak atau reproduksi, bergerak terhadap rangsangan atau biodiversitas, mengeluarkan zat sisa atau ekskresi, beradaptasi dengan lingkungan. Oke, baik, itu adalah ciri-ciri daripada makhluk hidup. Yang ketiga, salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Coba Anda jelaskan apa itu gerak. Coba. Bergerak tanda dengan berjalan, melompat, berlari, dan menggerakkan sejumlah tubuh. Contohnya seperti manusia yang berjalan, kucing yang berlari, kemudian makan yang berenang. Baik, luar biasa. Berarti pembelajaran kita hari ini sangat menyenangkan dan semuanya bisa mengerti. Baik, sekali lagi mari kita berikan aplaus untuk kita semua. Oke, baik anak-anak. Pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Ingat, untuk minggu depan kita akan melanjutkan lagi pembelajaran kita tentang komponen-komponen pada makhluk hidup itu sendiri. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, kembali lagi saya meminta kepada salah satu peserta didik untuk memimpin kita dalam doa. Kepada Nona Palo, waktu dan kesempatan saya persilakan. Siap, kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
kami. Sebentar lagi kami akan pulang ke rumahnya masing-masing menyertai kami, sehingga kami tiba di tempat masing-masing dengan keadaan baik dan selamat. Lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa. Amin. Dalam nama Bapa dan nama Tuhan. Siap.